Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi Zarmiko, NIM F1 F119013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, dalam menyusun tinjauan pustaka terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi di dalam tinjauan pustaka itu terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu cari literatur yang relevan. Yang kedua, mengevaluasi sumber yang kita cari. Yang ketiga, mengidentifikasi tema, perdebatan, dan kesenjangan. Dan yang keempat, menguraikan garis besar strukturnya. Dan yang kelima, menulis tinjauan pustaka punya kita. Nah, dalam kelima langkah ini tuh kita seringkali menemukan masalah-masalah di dalam setiap langkahnya. Seperti misalnya pada langkah pertama, yaitu pada saat mencari sumber literatur yang relevan, seringkali kita itu mencarinya dengan menggunakan bahasa atau kata yang tidak pas, sehingga pada saat kita cari, hasil yang keluar itu tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu mungkin kita harus lebih banyak membaca untuk menambah pengetahuan, sehingga pada saat kita ingin mencari literatur, kita dapat menggunakan keyword yang lebih spesifik atau juga bisa mengganti keyword tersebut menggunakan sinonim yang mendekati, sehingga didapatkanlah hasil literatur yang relevan. Selanjutnya, masalah yang sering kita temukan pada langkah kedua atau pada langkah evaluasi sumber, yaitu seringkali kita temukan plagiarisme yang tinggi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara menganalisis dan membentuk kerangka berpikir dari sumber yang kita peroleh. Nah, usahakan sumber tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, misalnya jurnal nasional yang sudah terakreditasi Sinta, atau lebih bagusnya lagi menggunakan jurnal internasional yang sudah terakreditasi Scopus. Kemudian kita translate dan kita parafrase menggunakan bahasa sendiri sehingga membentuk satu kalimat yang utuh. Nah, setelah itu jangan lupa menambahkan caki atau catatan kaki di akhir kalimat. Selanjutnya, untuk masalah yang sering terjadi pada langkah ketiga atau pada saat mengidentifikasi tema, debat, dan kesenjangan, yaitu tidak adanya celah atau gap dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Cara mengatasinya yaitu kita harus mencari celah atau gap dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan agar didapatkan hasil yang terbaru dan berbeda. Namun harus tetap didukung oleh literatur yang sesuai dengan parameter yang valid, atau bisa juga ditanyakan pada guru besar atau ahli yang bidangnya sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada langkah keempat atau pada garis besar strukturnya, yaitu banyak sekali peneliti yang meletakkan sesuatu yang umum di tinjauan pustaka secara berulang-ulang. Misalnya, peneliti tersebut meletakkan pengertian dari ekstraksi menurut para ahli. Nah, otomatis itu akan membuat tinjauan pustakanya terkesan bertele-tele, sehingga para pembaca akan kehilangan fokus dari tinjauan pustaka tersebut. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan menulis informasi secara garis besarnya saja, tapi harus tetap spesifik. Misalnya saat hendak menulis pengertian dari ekstraksi, nah itu kita bisa ambil pengertian tersebut dari satu jurnal yang paling terpercaya saja dan pastikan itu dijabarkan secara spesifik. Atau kalau misalnya ingin ditulis semuanya, kita bisa meletakkan itu di bagian glosarium. Selanjutnya masalah yang sering terjadi pada langkah kelima atau pada saat menulis tinjauan pustakanya kita, yaitu kecerobohan peneliti yang tidak mencari terlebih dahulu dari mana sumber asal artikel-artikel yang akan dimasukkan untuk menjadi tinjauan pustaka. Seringkali peneliti itu menggunakan artikel yang tidak terakreditasi, misalnya berasal dari blog atau dari Wikipedia. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena ini akan membuat tinjauan pustaka kita menjadi tidak valid, karena Wikipedia itu sendiri bisa diubah-ubah kalimat tulisannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara memeriksanya di Mendeley dan pastikan bahwa jurnal yang kita gunakan itu jurnal yang terbaru, yaitu minimal 5-10 tahun terakhir. Dan yang terpenting, jurnalis tersebut sudah terakreditasi. Nah, jika sudah pas, barulah kita dapat menulis tinjauan pustaka kita. Terima kasih.